Potensi Veda Ega Pratama di Moto3 sekarang memang lagi jadi sorotan besar dunia balap. Anak dari Indonesia ini langsung ngegas banget sejak awal musim. Penampilannya jauh melebihi ekspektasi sebelum Moto3 dimulai. Rookie yang baru sih, pace-nya di track bikin orang-orang pedok langsung melirik. Makanya wajar kalau sekarang sponsor-sponsor mulai berdatangan. Brand-brand kelas dunia lagi antri memberikan dukungan karena mereka lihat Veda punya masa depan yang cerah sebagai calon juara dunia. Red Bull sudah resmi gabung, plus beberapa nama besar lainnya yang ikut merapat. Kabarnya total ada 7 brand internasional yang siap ikut membiayai perjalanan Veda. Admin GP sendiri terbuka banget mengakui Veda sebagai superstar masa depan. Performa sensasionalnya bikin banyak yang yakin bahwa rider berumur 17 tahun ini adalah aset paling menjanjikan dari Asia Tenggara saat ini. Di sisi lain, rival dari tetangga yakni Hakim Danis disebut-sebut mulai kehilangan fansnya gara-gara terus dibandingkan sama Veda di track. Situasinya jadi semakin panas dan penuh drama. Banyak fans Malaysia yang justru tak berpihak kepadanya. Sebaliknya, mereka malah menyerang karena Danis dianggap mengecewakan. So, inilah cerita bagaimana Veda makin jadi sorotan, jadi rebutan brand dunia, di saat Hakim Danis malah dibully fans Malaysia sendiri. Apa yang ditunjukkan Veda Ega Pratama sejauh ini di Moto3 2026 memang luar biasa. Rookie berusia 17 tahun asal Indonesia ini langsung mencuri perhatian dunia dengan penampilan yang jauh melampaui ekspektasi. Debut di Thailand dengan finish P5, kemudian naik podium ketiga di Brasil. Ini adalah podium pertama Indonesia sepanjang sejarah di kelas Grand Prix. Veda konsisten tajam, berani overtake, dan punya mental juara. Dari start belakang pun dia bisa naik banyak posisi, seperti di Spanyol, di mana dia start di P17, tapi finish di P6. Pace-nya di track sering bikin komentator MotoGP bilang, ini anak punya masa depan cerah. Potensi Veda memang sangat besar. Dia bukan rider biasa yang cuma ikut-ikutan. Jalur karirnya sudah klasik untuk Road to MotoGP, dengan finish di posisi 10 overall di Junior GP 2025, plus runner-up Red Bull MotoGP Rookies Cup. Ini jadi tiket emas langsung ke Moto3 bersama Idemitsu Honda Tim Asia. Akun resmi @MotoJuniorWC bahkan sering highlight Veda sebagai Indonesia's Rising Star dan One to Watch. Mereka aktif posting tentang debut impresifnya, podium bersejarah, serta performa konsisten di awal musim. FIM Moto Junior jelas melihat, mengakui potensinya besar dan sudah kasih kesempatan nyata di level dunia. Veda sendiri targetnya jadi rider Indonesia pertama di MotoGP dan juara dunia. Honda Tim Asia sendiri menyebut Veda sebagai rising star yang mengikuti jejak sukses rider Asia sebelumnya, seperti Ai Ogura dan Somkiat Chantra. Komentator internasional seperti Matt Bird dari MotoGP TV bahkan menyebutnya superstar in the making. Media Indonesia juga memberikan potensi besar Veda untuk membawa Indonesia ke MotoGP suatu hari nanti. Sekarang Veda sudah benar-benar berada di panggung dunia, bukan lagi cuma ditoleh, tapi menjadi ancaman serius bagi rider lain meski masih rookie. Target pribadinya jelas, menjadi rider Indonesia pertama di MotoGP dan kelak menjadi juara dunia. Semangatnya ini yang bikin banyak orang jatuh hati. Kesuksesan di track saat ini juga langsung berdampak ke dukungan sponsor. Veda kini didukung oleh brand-brand kelas dunia yang berebut masuk. Mulai dari Red Bull, sponsor besar personal. Logo Red Bull sudah terpampang di helm Veda mulai 2026. Arai, helm premium keselamatan tertinggi. Alpinestar sebagai racing suite, boots, dan perlengkapan balap lengkap. Idemitsu, sponsor utama tim Honda Tim Asia. Honda, pabrikan utama. Dan terbaru, sponsor dari Gresini Racing dikabarkan mulai mendekati Veda. Kemungkinan bakal ada brand baru yang menyponsori Veda di pertengahan musim atau di musim depan. Dan asal kalian tahu, masuknya sponsor dan brand ini sangat berharga bagi Veda. Di dunia balap motor, bakat saja tidak cukup. Karir seorang rider butuh dukungan finansial yang sangat besar. Dan disinilah peran sponsor menjadi krusial.
Veda Ega Pratama menyadari betul hal itu. Biaya untuk bertarung di kelas Moto3 saja bisa mencapai ratusan ribu euro per musim, mulai dari biaya tim, motor, spare part, tim mekanik, transportasi, akomodasi, hingga tes pribadi. Semuanya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tanpa dukungan sponsor yang kuat, seorang rider akan kesulitan untuk terus berkembang dan bertahan di level dunia. Itulah sebabnya banjirnya brand-brand besar yang mendukung Veda saat ini menjadi berita yang sangat positif. Performa podium dan konsistensinya membuat sponsor global semakin tertarik. Fanbase Indonesia yang gila balap, market size yang besar, plus dampak ekonomi event Mandalika jadi daya tarik utama. Banyak brand consumer goods, teknologi, dan otomotif yang kabarnya sedang dalam pembicaraan. MGPA dan ITDC juga aktif promosi sport tourism, sehingga potensi sponsor baru 2026 sampai 2031 sangat terbuka lebar. Hakim Danis dibully fans sendiri yang udah kecewa berat. Rivalitas Veda Ega Pratama dan Hakim Danis juga semakin panas di dunia maya. Fenomena menarik terjadi di banyak postingan Facebook yang dibuat fans Malaysia. Ketika sebuah page atau akun Facebook memposting harapan agar Danis bisa naik podium, terutama menjelang race seperti Lemong, justru kolom komentarnya dibanjiri oleh sesama fans GP Malaysia sendiri yang pesimis. Banyak komentar yang muncul malah membandingkan langsung performa Hakim Danis dengan Veda. Bahkan tak jarang ada yang dengan terbuka menulis, masih jauh lah dari Veda, belajar dulu dari Veda, baru mimpi podium. Veda jauh lebih konsisten, Danis harus banyak tiru dia. Pola ini bukan sekali dua kali terjadi, melainkan sudah menjadi hal yang sering muncul di berbagai postingan bertema Hakim Danis. Karena di awal musim 2026, Veda lebih sering finish di depan seperti podium dan top 6. Sementara hasil dari Hakim masih naik turun. Hal ini membuat banyak fans Malaysia frustasi dan akhirnya menggunakan Veda sebagai standar emas. Yang lebih mengejutkan, aksi memukau Veda di Moto3 sejauh ini benar-benar membuat sebagian fans balap Malaysia jatuh hati. Banyak dari mereka yang jujur mengakui bahwa saat ini Veda adalah standar emas bagi pembalap muda Asia. Di forum-forum balap Malaysia dan kolom komentar, kalimat provokatif seperti Hakim Danis harus belajar dari gaya Veda mulai sering bergema. Mereka meminta Hakim Danis yang sebenarnya juga berbakat untuk lebih berani mengambil resiko seperti yang dilakukan Veda, terutama saat duel jarak dekat di track. Dalam beberapa balapan terakhir, Danis kerap finish di belakang Veda. Hal ini membuat fans Malaysia sendiri yang meminta Danis untuk meniru mental juara dan gaya balap agresif khas Veda yang berani menyerang dari belakang. Fondasi kuat Astra Honda Racing Team bentuk bibit-bibit baru Indonesia. Kesuksesan Veda dan sebelumnya Mario Aji di Moto2 tidak lepas dari pembinaan jangka panjang Astra Honda Racing Team. Melalui Astra Honda Racing School, Indonesia punya sistem berjenjang yang sangat baik. Rider-rider unggulan dibina sejak dini, dilatih teknik, mental, dan fisik, hingga siap bertarung di level dunia. Setelah era Mario dan Veda Ega Pratama, bibit-bibit baru sudah mulai muncul. Kiandra Ramadipa jadi salah satu yang paling menjanjikan. Rider binaan AHRT ini sudah unjuk gigi di Red Bull MotoGP Rookies Cup dan FIM Moto3 Junior World Championship dengan kemenangan impresif. Selain Kiandra, ada juga Abimanyu Bintang Permadi dan Reski Yusuf Hermawan yang baru-baru ini memborong podium di Sepang. Dukungan penuh dari AHM memastikan Indonesia tidak akan kehabisan talenta. Tongkat estafet ini akan terus berlanjut. Bahkan kini, AHRT sudah mulai mendidik generasi penerus yang lebih muda. Program Astra Honda Racing School terus digenjot dengan sistem berjenjang yang semakin matang. Para talenta muda ini tidak hanya dilatih soal teknik balap, tapi juga mentalitas, disiplin, dan pemahaman balap di level internasional. Yang menarik, Sudarmono, ayah Veda Ega, juga terlibat aktif dalam pembinaan generasi muda ini. Melalui media sosial pribadinya, Sudarmono sering membagikan video-video sesi latihan dan kegiatan pembinaan bersama rider-rider muda binaan AHRT. Dalam salah satu video yang ia unggah baru-baru ini, terlihat Sudarmono memberikan arahan dan sharing pengalaman langsung kepada para rider muda. Ia tak segan membagikan ilmu dan pengalaman selama mendampingi Veda naik ke level dunia.
Pada intinya, Veda Ega Pratama bukan sekedar rider muda biasa. Ia adalah bukti nyata bahwa mimpi besar seorang anak Indonesia bisa diwujudkan dengan bakat, kerja keras, dan dukungan yang tepat. Dari sirkuit Junior GP hingga kini bersinar di Moto3 World Championship, Veda telah menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi balap motor dunia. Diakui FIM Moto Junior sebagai rising star, dipuji komentator internasional sebagai superstar in the making, diburu sponsor kelas dunia, dan didukung penuh oleh sistem pembinaan Astra Honda Racing Team. Semua ini menandakan bahwa Veda sedang berada di jalur yang benar menuju puncak. Bahkan rivalitas sehat dengan rider Malaysia seperti Hakim Danis justru semakin memanaskan pedok Moto3 dan membuktikan bahwa talenta Asia Tenggara semakin diperhitungkan. Tak lupa, keberhasilan ini juga tak lepas dari peran ayahnya, Sudarmono, yang terus mendampingi dan bahkan ikut membina generasi muda. Sementara itu, AHRT terus melahirkan bibit-bibit baru seperti Kiandra Ramadipa, Abimanyu Bintang Fermadi, dan Reski Yusuf Hermawan yang siap melanjutkan tongkat estafet. Kini mata dunia semakin tertuju ke Indonesia dengan banjirnya dukungan sponsor, performa yang terus meningkat, dan mental juara yang dimiliki Veda. Impian menjadi rider Indonesia pertama di MotoGP serta kelak meraih gelar juara dunia bukan lagi sekedar angan-angan belaka. Era keemasan balap motor Indonesia telah dimulai.